Halo. SKP ya. SKP 2021. Proses sampai situ. Halo, 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 halo. Ya gimana Bu? Ibu bapak ke dalam. Belum datang. Habis ini Bu. Habis saya ngajar dulu. Ya. Aku udah dikasih tahu tadi ya. Baru, tadi saya bilang kan. Nanti kamu bawa pulang ya. Main yang bagus aja, jangan gitu. Kelas berapa? Ya, aja. Ya, main-main aja ya. Ya, main yang lain aja. Ya, main yang lain. Halo. Halo, halo. Cinta. Shalom, Pak. Iya. Akhirnya kau bergabung juga. Mana wajahmu itu? Iluk. Gimana? Sehat? Enggak, Pak. Oh, kenapa? Sakit kah? Iya. Pak, kepala, pundak, lutut kaki? Lulusan batuk. Oh, batuk. Hati-hati ya. Soalnya kalau lagi imun turun itu akan mudah terserang penyakit yang lain. Jadi harus banyak-banyak istirahat. Ya, hentikan dulu kegiatan yang menguras tenaga. Oke, silakan Sinta berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Berkat kesehatan, kekuatan, rezeki yang melimpah, sehingga kami dapat belajar pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu agar kami memahami semua materi yang disampaikan guru kami. Ya Tuhan, berkatilah guru kami siap belajar untuk pagi hari ini. Kami terima berkat-Mu. Haleluya, amin. Amin.
Ya, itu di mana sih? Jendela, Pak. Di atas jendela. Enggak, Pak. Ada bangku gitu, Pak. Oh, siapa tahu kan. Kayak orang dulu kan nangkring di atas jendela. Nyari sinyal. Di depannya pohon itu, Pak. Pohon kersen. Iya. Iya, iya, Bu. Bentar. Sinta, untuk tugas yang Bapak kasih ada yang mau ditanyakan kah? Sebelum kita masuk materi? Enggak, Pak. Berarti udah ngerti aja ya? Enggak, Pak. Iya. Sebagian teman kalian sudah ada yang ngirim ke Bapak ya untuk tugas yang nomor terakhir itu. Jadi Bapak harap Sinta juga jangan sampai apa namanya terlupa. Iya, Ya. Pak. Yang nomor terakhir itu, Pak. Kan itu perbuatan baik kita kan, Pak? Betul, betul. Perbuatan baik gimana? Ya, hal-hal apa yang berhubungan dengan yang kamu sekarang pelajari yang bisa kamu kerjakan di kehidupan sehari-hari. Misalnya membantu meringankan pekerjaan orang tua. Itu kan bisa didokumentasikan. Walaupun sebenarnya hal-hal yang disebut perbuatan baik itu kan nggak boleh dipublis ya. Cuma maksud Ya Bapak di itu sini, maksud saya, Pak. cuma maksud Bapak di sini tuh tujuannya ya, tujuannya hanya untuk mendapatkan keterampilan ya, apa yang kamu bisa lakukan dan kerjakan. Jadi harapannya bukan berarti hanya untuk hari itu saja kamu melakukan perbuatan yang bisa membantu orang lain, tapi harapannya seterusnya ya suka melakukan hal-hal yang baik. Misalnya Sinta selama ini membantu orang tuanya, misalnya merapikan tempat tidur, mencuci piring, menyapu rumah, atau misalnya ngambilkan buah nangka. Ini Sinta ini kan tomboy ini ya. Jangan-jangan suka manjat nih orang. Enggak, Pak. Bukan suka, cuma jarang-jarang aja, Pak. Oke. Nah, sekarang ya perhatikan baik-baik ke layar di handphone. Sini Bapak akan perlihatkan materi ya. Jadi nanti kalau untuk mempelajari ini Bapak harap di screenshot saja ya, nggak usah dicatat pas lagi belajar supaya bisa fokus. Ya, Pak. Nah, kalau misalnya pun tertinggal kan nggak apa-apa, aman aja ya, kan ada bukunya ya. Iya, Pak. Nah ini ya, dilihat di bab 9. Coba dibacakan apa isi materinya? Materinya yang mana, Pak? Oh. Yang mana sih, Pak? Oh, yang di atas itu kan? Iya. Bab 9, gereja peduli kepada sesama yang sakit. Ya. Bahan Alkitab, Mazmur 23 dan Matius 15 ayat 29 sampai 31 dan Yohanes 10. Oke. Nah, di sini harus diartikan dulu ya, kita harus sepakat sama-sama nih. Setujukah Sinta kalau gereja itu adalah bangunannya atau orangnya? Enggak, Pak. Yang mana yang disetujui? Disetujui adalah gereja adalah kita sendiri, Pak. Ya, betul ya. Jadi bukan bangunannya. Jadi kalau bangunan saja kita pikir mana mungkin kalau sebuah bangunan ya bisa peduli kepada manusia. Jadi yang dimaksud di situ adalah orang-orangnya kita ya, kepada sesama yang sakit.
Nah, sakit di sini memiliki makna yang luas ya. Artinya bukan hanya sakit secara fisik, tapi juga banyak hal yang dialami oleh manusia yang disebut sebagai sakit. Pernah sakit nggak? Barusan tadi sakit ya? Lagi sakit. Iya, iya. Kalau dilihat-lihat itu Sinta sakit ringan atau sakit berat kira-kira? Nggak tahu Pak, pokoknya kalau saya udah sakit yang kayak gini tuh saya nggak bisa tidur kalau malam. Padahal seharusnya orang Nggak tahu sakit sih, itu malah harus kayaknya banyak istirahat. iya Pak, saya nggak bisa tidur Pak, nggak tahu kenapa. Ngemeng-ngemeng Badan sudah saya kayak remuk, padahal cuma flu. Ya, ngemeng-ngemeng sudah berdoa dan minum obat belum? Saya sudah berdoa Pak, kalau minum obat enggak. Oh iya, tidak apa-apa ya. Kalau kamu ngimanin, kalau kamu sembuh ya dengan doa itu jauh lebih baik. Tapi kalau misalnya kamu merasa bahwa perlu obat, ya harus diobatin ya. Tapi kalau merasa sembuh aja ini nanti, ya berarti yakin aja ya Tuhan sembuhkan. Oke, nah jadi gini ya, berhubungan dengan gereja peduli pada sesama ya, orang-orang yang sakit itu kalau dilihat ya ada orang sakit itu secara ringan ya atau dalam kondisi ringan atau juga yang disebut sakit yang berat. Ya, dalam hal ini konteks yang kita lihat sekarang ya orang yang sampai kritis atau sampai meninggal. Entah karena bencana ataupun karena penyakit yang sifatnya ganas ya. Entah mungkin misalnya sakit kanker ya, sakit jantung, terus sakit yang sekarang ini ya yang harus dihindari seperti virus ya. Nah, itu bisa mengakibatkan hal-hal yang membahayakan nyawa. Nah, jadi refleksinya kalau dilihat dari sekarang ini ya, sakit yang ada itu sebagai permasalahan. Kenapa dianggap sebagai permasalahan? Karena orang kalau Faro itu meja bukan kursi, bukan lantai. Nggak bisa. Udah main sama aja meja, jangan main HP. Ya, karena ini adalah sebuah masalah. Loh, kok bisa dibilang sebut masalah? Iya masalah kalau misalnya orang itu mengalami sakit, otomatis akan mengganggu seluruh kehidupannya. Misalnya nih kayak Sinta sakit sekarang kan pasti akan cukup mempengaruhi konsentrasi dalam belajar. Atau juga mempengaruhi tubuh ya kurang nyaman rasanya gitu, kayak nggak seger gitu. Apalagi tadi malam susah tidur ya. Nah itu jadi Iya Pak. hal itu tentu mengganggu. Itu baru yang disebut ringan loh ya, itu ringan gitu. Tapi ada hal-hal misalnya disebut berat apalagi ya, itu bisa mengakibatkan orang depresi. Ya, jadi orang-orang bisa depresi. Bisa jadi karena dia depresi bukan penyakit yang membunuh dia, tapi mentalnya yang sudah anjlok karena depresi tadi. Lalu akhirnya meninggal. Ya, orang kebanyakan sakit. Orang banyak meninggal itu bukan gara-gara sakitnya padahal. Bisa gara-gara mikirin ini kenapa nggak sembuh-sembuh, stres. Lalu akhirnya meninggal. Nah, jadi ini adalah sebuah hal yang juga menjadi bahan ya, bahan untuk memunculkan kepedulian kita ya, bagaimana kita bisa ikut ya merasakan apa yang orang lain rasakan sehingga membuat orang lain itu sedikit tertolong ya kepada kepedulian kita. Itu pun kalau misalnya kita mengambil sikap untuk peduli. Tapi kalau kita tidak mengambil sikap itu, maka sebenarnya kita tidak sedang ya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi misalnya kita mengaku ya kita ini adalah orang Kristen, tapi kita nggak mau mengerjakan itu, berarti itu hanya di mulut saja atau ditulis aja di KTP. Tapi sebenarnya
pada tindakannya tidak ada. Jadi kembali ya, bahwa kita harus meneladani Tuhan Yesus. Meneladani sebagai apa? Sebagai apa? Halo? Bisa dengar suara? Enggak, Pak. Kayak robot suara Bapak. Ya, itu berarti jaringan tuh. Bapak ulangi ya. Nih, coba perhatikan di chat nih. Ya, Pak. Meneladani sebagai gembala. Ya, jadi meneladani sebagai gembala. Kalau meneladani sebagai gembala, itu artinya Yesus ya membimbing, memelihara, dan melindungi. Ya, jadi domba-dombanya. Coba siapa yang dimaksud domba-domba itu? Kita semua Ya. orang yang percaya. Ya. Jadi kita ya melihat dari itu, kita juga memiliki sikap ya, kita harus memiliki sikap yang sama. Yaitu kita juga bisa memiliki rasa kepedulian. Nah, mengapa ya? Ini ada sedikit pertanyaan ya, mengapa Tuhan memberikan penyakit kepada kita? Saya sih tahu, Pak. Kenapa? Katanya Tuhan memberi kita penyakit agar kita tahu kita ini lemah dan membutuhkan Tuhan sebagai penolong kita. Tetap. Udah, Pak. Tapi kata siapa itu? Kata Pendeta Li. Oh iya, ya bagus ya. Itu kata firman Tuhan sebenarnya. Ya, tapi melalui pendeta ya, Sinta dengarnya ya. Itu sebenarnya itu sebenarnya kata firman Tuhan ya, bahwa Tuhan izinkan segala sesuatu itu terjadi justru menunjukkan ya bahwa kita ini lemah, terbatas. Sedangkan Tuhan yang tidak terbatas sanggup melakukan segala perkara. Nah, ini ya, jadi Tuhan mengizinkan ada penyakit, Tuhan mengizinkan ada masalah, Tuhan mengizinkan ada musibah dan lain sebagainya. Itu adalah ada rencana, ada rancangan Tuhan yang baik buat kita. Justru kalau misalnya kehidupan kita ya, pada saat kita mengalami hal-hal yang menurut kita ya, semuanya sudah dipenuhi, semuanya sudah kita dapatkan, dan rupanya jarak kita, hubungan kita dengan Tuhan sudah tidak lagi ya terbangun, tidak lagi dibangun, maka justru di situ berarti kita bertanya, apakah Tuhan sayang sama kita? Ya. Jadi malah justru kita bertanya-tanya. Atau jangan-jangan kita malah sudah hanyut terlalu jauh ya, karena kita tidak merasa memerlukan Tuhan lagi, karena semua udah dipenuhi, semuanya sudah ada gitu ya, semuanya aman lancar gitu ya, akhirnya kita istilahnya itu hanyut. Nah itu bisa ya, adalah salah satu cara yang dilakukan oleh iblis ya, akhirnya membuat fokus kita itu akhirnya hanya kepada hal yang fisik semata ya, bukan yang bersifat kekal. Jadi kita lihat apa yang saat ini saja gitu, yang sifatnya fana. Contoh ya, mungkin pernah dengar cerita tentang Ayub?
Ayub. Iya, pernah? Ayub, Pak. Hmm. Oh, yang dia diberi sakit itu kan, Pak, terus semua anaknya meninggal. Iya, bahkan istrinya meninggalkan dia. Itu bukan? Iya, betul. Karena dia tidak Ya, punya itu kan, apa-apa Pak. lagi ya. Padahal dia Saya pernah dulunya dengar, Pak. pernah ya. Padahal dulunya dia orang yang paling kaya di negeri timur. Dia paling Tapi di balik kesemuanya itu, walaupun Ayub tertimpa penyakit ya, penyakit yang begitu mengerikan di seluruh tubuhnya, dan bahkan kekayaannya semua ludes, tapi dia sadar ya bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Dari Tuhan, maka semuanya dikembalikan untuk Tuhan. Nah ini luar biasa ya. Kita bisa belajar dari situ bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Yang kita punya hanyalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Nah, dan luar biasanya ya, karena kesetiaan dan ketabahan hatinya melewati itu semua dan dia tetap setia mempercayai Tuhan, maka akhirnya Tuhan mengembalikan bahkan ya berlipat-lipat dari hartanya yang dulu. Anak-anaknya juga ya, semuanya dia memiliki keluarga yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, ini ya yang menjadi salah satu referensi kita melihat bahwa setiap orang itu memiliki kehidupan atau masalah masing-masing ya, tidak selalu sama. Ada yang mungkin masalahnya itu di penyakit, ada yang masalahnya itu di ekonomi, ada yang masalahnya itu di keluarga, ada yang masalahnya itu mungkin di pendidikan, ada yang mungkin masalahnya itu di tempat kerja, dan lain sebagainya. Semua orang pasti punya yang namanya masalah. Namun, bagaimana tugas gereja atau kita ya sebagai yang peduli ya, kepada orang-orang yang memiliki atau mempunyai penyakit tadi, ya, penyakit yang disebut sebagai masalah. Itu terbagi-bagi ya dalam beberapa dimensi, sehingga kita bisa melihat sebenarnya orang itu mengalami sakit atau masalah di dimensi mana. Tapi sebelum masuk ke sana ya, coba tolong baca dulu dalam Mazmur 23 tuh. Apa isinya? Mazmur 23. Tunggu ya, Pak. Ya, Saya ambil Alkitab. Apa? Ya, silakan. Mazmur 23. Ya, Pak, udah. Ya, silakan dibaca. Terus dibacakan, Pak. Ya, sampai ayat 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 dengan perikop Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Amin. Nah,
Ini siapa nih yang ngomong ini? Tahu nggak? Daud. Ya, tepat sekali. Kalau dilihat-lihat dari apa yang diucapkan oleh Daud di sini, ada nggak dia ngeluh? Enggak. Coba, pernah ngeluh nggak? Oh, kan saya udah bilang Pak 1000 kali sehari. Kok kayaknya bangga ya? Bukan gitu Pak, kan Bapak tanya, saya jawab jujur Pak. Saya nggak Iya, tahu iya. seberapa hari. Bapak hargai Jadi saya kejujuran. Ya, bagus jujur ya. Tapi harus diubah dong. Tahu itu salah harus diubah ya. Kan udah tahu nih. saya udah kurang Pak, udah kurang ngeluh. Iya, iya bagus. Jadi kalau Yang dari sini yang belajar 1000 ya, bayangkan dia mengatakan bahwa dalam segala kesederhanaan Daud ya, ingat sama-sama sebelum beliau jadi raja, ingat ya, di situ Daud hanyalah seorang gembala domba. Bahkan saudara-saudaranya meremehkan dia. Ya, meremehkan dia, menganggap bahwa dia kecil, dia mungil, nggak mungkin bisa ngelawan singa, apalagi ngelawan Goliat. Pernah dengar ceritanya? Pernah Pak. Ya, jadi semua ya. Tapi waktu itu Saul ya, raja yang memimpin waktu itu memberi kesempatan kepada dia. Silahkan berharaplah kepada Tuhanmu, katanya. Lalu Daud memang tidak mengandalkan dirinya sendiri. Dia datang dengan nama Allah. Ya, dia datang dengan nama Tuhan dan ternyata benar. Goliat yang meremehkan dia pada saat itu mengatakan, "Mana Tuhanmu?" Lantas langsung mati dan kepalanya dipenggal. Ya. Jadi dari situ Daud dalam kesederhanaannya yang mengatakan, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Dia mengakui bahwa Yesus ya, Tuhan itu adalah gembala yang menuntunnya, yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya, jadi betapa hati yang dialami oleh Daud ini sangat nempel erat dengan Tuhan ya. Dia tidak merasa dirinya kuat. Dia merasa Tuhanlah yang kuat. Dia menganggap bahwa Tuhanlah segala-galanya. Katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Hari ini Sinta sedang mengalami lembah kekelaman yang ringan. Apa itu? Sakit. Iya, sakit ya. Itu bisa disebut sebagai... Saya nggak lembah sih Pak. Kenapa? Buat saya nggak lembah, biasa aja Pak. Oke. Artinya tetap semangat ya? Pak. Ya bagus ya, puji Tuhan. Berarti itu nggak masuk kategori lembah kekelaman buat kamu itu. Lembah kekelaman Enggak itu Pak, biasa aja. akan dirasakan oleh orang saat merasa bahwa sepertinya seolah-olah dunia sudah berakhir, seolah-olah nggak ada lagi harapan. Itu lembah kekelaman ya. Seolah-olah ini adalah suatu yang sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat menyusahkan, sangat-sangat menyulitkan. Ya pokoknya hal-hal yang dianggap berat gitu. Nah, namun dikatakan sekalipun aku berjalan, kenapa? Kan saya baru flu biasa, bukan yang kayak orang-orang gitu Pak. Jadi biasa aja. Oh iya, betul. Dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya, kalau dibaca tuh ya, coba kalau misalnya baca-baca kisah Daud tuh gimana ya. Ngeri ya. Pokoknya banyak sudah yang mau membunuh dia. Ya, banyak yang sudah mengintai nyawanya. Tapi dia tidak takut. Karena apa? Engkau besertaku. Dia bukan bilang, aku tidak takut bahaya karena aku kuat. Aku memiliki kemampuan untuk mengalahkan musuh. Tidak. Ya, dia bilang, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Apa sih gada ini? Apa sih tongkat ini? Gada. Tahu nggak gada itu apa? Gada itu yang saya tahu Pak, tapi saya nggak bisa jelasin. Gimana? Saya tahu gada itu apa Pak, cuma saya nggak bisa jelasin. Gada itu yang ujungnya besar itu Pak. Iya, betul sekali. Itu tujuan ada itunya itu artinya itu penuntun ya, penuntun.
kayak penopang begitu ya. Kalau misalnya tongkatmu tanpa gada, bayangin aja. Coba bayangin, gua tongkat tanpa gada gimana ya? Jadi bola, Pak. Bakso. Ya, jadi ya intinya nggak akan ada ininya ya, penahannya atau penopang. Tuhan itu menopang kita. Itu yang dirasakan juga sama Daud ya. Itulah yang menghibur aku. Nah, bahkan katakan engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Dikatakan kapan kebajikan dan kemurahan itu mengikuti dia? Apakah Seumur hidupnya. seumur hidup? Tidak sehari saja, tidak sebulan, tidak setahun, tapi seumur hidup. Dan akhirnya dia akan hidup, akan diam di dalam, diam di mana? Diam Diam di dalam rumah Tuhan. sepanjang masa. Wah, luar biasa ya. Oh, Ini pengharapan yang dirasakan oleh Daud ini luar biasa. Betapa sangat mengandalkan Tuhan dan sangat percaya kepada Tuhan. Nah, dalam Yesaya 4 ya. Kok Yesaya 4? Yesaya 34 ya. Dikatakan juga bahwa Allah sebagai gembala yang menyerahkan tugas penggembalaan kepada para pemimpin Israel. Nah, sama seperti kita sekarang, tugas kita ya disebut gereja itu adalah untuk ya memberikan penggembalaan ya kepada orang-orang yang memerlukan. Ya, ini dikatakan di tugas gembala, melindungi, mengasihi, bahkan mengorbankan diri. Nih, ngeri ya. Dan Tuhan Yesus sudah melakukan itu. Ya, dia sudah mengorbankan diri bagi kita semua. Jadi tidak hanya artinya kita sebagai manusia mungkin kita merasa bahwa apa yang kita alami sekarang lebih mengerikan gitu. Ya, daripada apa yang dialami oleh orang lain. Tidak ya, Tuhan kita sendiri sudah mengalami hal yang lebih mengerikan lagi daripada apa yang kita alami. Kita mungkin hanya mengalami, aduh hari ini mau makan apa ya. Kita mungkin hanya mengalami, aduh hari ini nggak ada uang sama sekali. Kita mungkin hanya mengalami, aduh saya nggak dapat nih hari ini nih, nggak dapat apa-apa. Sia-sia saya datang jauh-jauh dari sana ke sini tapi nggak dapat apa-apa. Sedangkan Tuhan mengalami, ya dia harus mengorbankan dirinya bagi umat manusia. Jadi nggak ada alasan ya buat kita mengatakan, Tuhan, Engkau tidak adil. Kenapa aku dapat masalah yang begitu berat? Tuhan, Engkau tidak adil. Mengapa aku mendapatkan cobaan atau mendapatkan hal-hal yang sangat-sangat mengerikan? Nggak bisa. Kenapa? Tuhan sendiri sudah mengalami hal yang luar biasa. Masih nggak kita bisa nuntut Tuhan? Kira-kira Sinta? enggak. Nggak bisa lagi ya. Karena dia sendiri sudah melakukan hal yang luar biasa. Tuhan sendiri sudah melakukan hal yang hebat. Dia memberikan hidupnya kepada kita. Bedanya karena dia adalah manusia dan juga Tuhan, saat dia mati, dia juga bangkit. Nah, karena kita percaya dengan Tuhan kita, Yesus, maka kita juga yang mengalami kematian akan apa, Sinta? Bangkit. Iya, betul. Nah, dalam perjanjian baru ya, Tuhan Yesus disebut sebagai gembala yang baik. Nih, diutus ke dunia untuk mencari yang tersesat. Jadi kalau misalnya Sinta ya, ada orang yang mengalami kelemahan, harus dikasih motivasi ya. Jangan malah di-down-kan, malah diturunkan mentalnya. Misalnya Sinta malah, misalnya ada orang sakit nih. Misalnya Kesia sakit. Terus Sinta harusnya malah memotivasi, bukan malah mengata-ngatai. Misalnya, alah, cuma sakit kayak gitu aja kok, lemes banget sih lu. Pernah nggak Sinta melakukan itu sama orang lain?
Enggak, Pak. Enggak ya. Jadi harusnya kita malah, kenapa? Saya yang sering digituin, Pak. Berarti artinya biarlah dosa itu diterima oleh orang-orang yang mengatakan seperti itu. Kita nggak boleh balas. Kalau misalnya, alah lemah banget, cuma gitu aja, cengeng lu, misalnya ya. Tapi kita harus menyemangati kalau ada orang sakit, walaupun kita lihat sepertinya sakitnya ringan sih, kita nggak boleh ngeremehin, tapi kita harus bilang, cepat sembuh ya. Lebih baik istirahat aja. Nah, ini menyemangati, yang ngasih saran gitu. Bukan malah menjatuhkan. Ini yang Tuhan Yesus lakukan ya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus waktu itu dia bahkan memberikan semangat ya buat orang-orang lain. Walaupun sesekali Tuhan juga menguji iman ya, menguji iman orang, apakah orang itu percaya atau tidak. Nah, ini yang pernah Sinta sebut waktu itu ya, mengenai orang yang disembuhkan di kolam Bethesda. Jadi saat itu orang berlomba-lomba ya untuk masuk ke kolam itu, tapi karena dia lumpuh, dia nggak sempat terkejar kolam itu. Pas diguncang sama malaikat, orang lain keburu masuk dan sembuh, sedangkan dia belum. Akhirnya sampai suatu saat Tuhan Yesus lewat di tempat itu. Lalu dia berseru ya, memanggil Tuhan, dan akhirnya dia percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan dia. Dan akhirnya sembuh. Nah, ini ya. Jadi itu yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, ini realita ya saat mengalami sakit. Realita itu kenyataannya ya. Kenyataannya. Ini ada berapa dimensi? Ada 4 dimensi. Coba dibaca dulu, Sinta. Dari sini sampai 3 ini. Kita bisa mengidentifikasi beberapa dimensi penting kehidupan manusia dan mempertimbangkan bagaimana kita bisa melayaninya. Dimensi-dimensi tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Dimensi fisik. Dimensi ini berhubungan dengan bagian yang tampak dari kehidupan kita. Dimensi ini terutama berkaitan dengan realis manusia dan diukur. Dimensi ini dapat dijabarkan dalam aspek-aspek keutuhan tubuh, metabolisme tubuh, olahraga, pangan, sandang, papan, kebersihan tubuh, pelayanan medis, ketika kita mendapatkan aspek-aspek yang lain. 2. Dimensi mental atau psikis. Dimensi ini berhubungan dengan pikiran, emosi, dan kepribadian manusia. Dimensi ini mengacu pada relasi sebagai dengan bagian dalam darinya. Bata batin. Memang dimensi ini tidak tampak, tidak dapat diraba, disentuh maupun diukur. Meskipun demikian, dimensi ini memampukan manusia dapat berhubungan dengan diri sendiri dan lingkungannya secara utuh. Bahkan bisa membuat jarak, membedakan dirinya dengan orang lain. Dimensi ini dapat dijabarkan ke dalam aspek rasa, cipta, rasa, karsa, motivasi, integritas, kedewasaan, emosi, kreativitas, ekspresi diri, identitas seksual, dan perasaan aman. 3. Dimensi sosial. Pada dimensi ini, manusia harus dilihat dalam kaitannya dengan lingkungan di luarnya. Manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri, ia selalu dalam sebuah relasi dan interaksi dengan lingkungan dan sesamanya secara keseimbangan. Dia tidak dapat tumbuh tanpa relasi dan interaksi. Penjabaran dari dimensi ini misalnya pada aspek, lanjut Pak, geser Pak.
pada aspek hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman dan kelompok, relasi dengan orang lain secara intim atau teman dekat, keterlibatan dalam masyarakat, identifikasi kultural, kebiasaan masyarakat, kondisi ekonomi, pendidikan dan pekerjaan. Nomor 4, dimensi spiritual. Dimensi spiritual atau rohani berkaitan dengan keberadaan atau jati diri manusia. Dimensi ini mengacu kepada relasi manusia dengan sesuatu yang berada di luar jangkauan dengan Sang Pencipta, yakni Roh Allah sendiri. Aspek ini juga tidak tampak dan merupakan aspek rohani dari kehidupan manusia. Dalam konteks ini, manusia dapat berelasi dan bergaul dengan sesuatu yang agung, yang dapat mengatasi kehidupannya yang berada di luar dirinya. Dimensi ini dapat kita jabarkan misalnya dalam doa, persekutuan dengan Tuhan, berbakti, beribadah, berkontemplasi, dan meditasi. Pengharapan terhadap masa depan, visi hidup, rasa syukur, relasi dengan komunitas orang percaya, kesalehan, dan kita dapat menambah aspek-aspek lainnya. Amin. Ya, ada 4 ya. Dimensi fisik, dimensi mental, psikis, dimensi sosial, dan dimensi spiritual. Dari penjabaran ini, ngerti nggak maksudnya Sinta? Ini panjang banget kan penjabaran. Ngerti nggak kira-kira? Saya ngerti, Pak. Yakin? Ngerti. Coba dimensi fisik maksudnya apa nih? Yakin. Tubuh kita, Pak. Ya, terus tubuh kita kenapa dia? Kenapa disebut sebagai aspek penting? Dilihat secara, soalnya bisa dilihat, bisa disentuh, bisa diraba, bisa itu, Pak. Ngerti kan? Saya tuh Bapak pasti ngerti maksud saya kan, Pak? Ya kan? Nah, jadi maksud Ya kan, dimensi fisik ini artinya kita tahu ya kenyataannya bahwa kenapa kita tadi hubungannya dengan materi, kita tadi gereja harus peduli sama orang yang sakit, karena memang kalau dimensi fisik mereka terganggu, maka mereka bisa sakit tubuh. Itu ya, Ya itu, hubungannya. Pak. Jadi kalau misal contoh nih, mereka kekurangan pangan atau makanan, kira-kira apa yang terjadi sama tubuh mereka? Sakit, kekurangan gizi, terus Iya. koit bisa-bisa. Koit. Nah, makanya tugas kita sebagai gereja kalau ada yang kekurangan makanan ngapain? Memberi sebagian yang kita punya. Iya, bagus. Ya, karena kalau semua kamu makan apa? Ya makanya, Pak, nanti saya makan apa? Malah saya yang sakit. Betul. Nah, harus terus berhikmat. Terus yang dimensi mental psikis nih kira-kira contohnya apa misalnya? Itu kayak kayak gini, Pak. Misal saya contoh ya, Pak. Kayak orang lagi depresi, Pak, banyak pikiran. Iya. Terus sebagai gereja kita harus mendukung dia, memberi motivasi agar dia terus hidup. Top. Bagus. Ya, terus dimensi sosial nih apa maksudnya nih? Dimensi sosial adalah pergaulan antar masyarakat, berorganisasi. Oke. Jadi hubungannya dengan orang lain intinya ya. Baik keluarga, ya, teman, kelompok, organisasi yang Sinta bilang tadi ya. Atau di dalam pertemanan, pekerjaan. Ini Pak. Ini nyambung sama dimensi yang satunya itu, Pak, mental itu. Menurut saya sih, Pak. Iya, memang bisa kaitannya. Betul. Kalau dia nggak bersosial, dia bakal depresi, Pak. Jadi kayak nggak ada pengetahuan luas tentang hidupnya gitu loh, Pak. Ngerti kan, Pak? Kalau udah pasti ngerti, Pak. Bisa ya, bagus. Lanjut, dimensi spiritual ini maksudnya apa nih? Dimensi yaitu rohani kita, Pak. Iya. Hubungan kita dengan Tuhan. Rohani kita terganggu, terus aspek yang dimensi sosial, dimensi mental, dimensi fisik semua terganggu, Pak. Jadi yang pentingnya rohaninya, Pak. Tapi anehnya kenapa ini yang terakhir ya? Oh, saya tahu, Pak, sebagai penutup. Iya, harusnya ini yang pertama dong, ya kan? Tapi ya itu tadi, memang kalau kita tanpa makan. Orang yang ngantuk, Pak, pasti kayaknya.
Soalnya kalau kita misalnya berdoa tapi kita nggak kerja ya percuma ya. Jadi memang harus ada aksinya, benar ya. Nah, ini ya tugas kita melihat ini ada 4 ini tadi, Sinta ya. Dimensi fisik, ya psikis atau mental, terus sosial, lalu spiritual. Ini harus kita lihat sebagai aspek yang artinya kalau misalnya ada orang mengalami sakit, kita lihat sakitnya di dimensi mana nih. Oh, ini orang bisa-bisanya ngomong jorok, ngomongnya Bisa jadi kasar. semuanya, Pak. Berarti dia dimensi mana yang bermasalah? Semuanya. Dimensi ini, Pak, dimensi spiritual. Spiritual, juga dimensi apa lagi? Juga dimensi itu, Pak. Dimensi mental. Iya, mentalnya juga ya terganggu itu kalau orang kayak gitu ya, karena dengan mudah dia ngomong-ngomong dengan kasar. Ya, emosinya tidak bisa dikendalikan. Marah-marah nggak jelas. Ini mentalnya terganggu nih. Nah, terus kalau misalnya ada orang nih mengalami musibah. Nah, sebagai dimensi mana yang kita lakukan ini? Dimensi fisik sama dimensi mental, Pak. Soalnya kalau dia kena musibah terus nggak tahu jalan keluarnya, mentalnya terganggu, terus depresi, terus mau mati lagi, Pak. Iya, kalau sebagai orang yang menolong, dimensi mana yang kita lihat? Dimensi fisik dan mental. Oke, Kan sosial juga kita ya. ngasih, iya Pak, itu 3. Ya, jadi ini ya, artinya kita harus memperhatikan aspek-aspek ini. Memang semuanya saling keterkaitan, Sinta ya, betul. Semuanya saling keterkaitan. Artinya kalau satu saja kita tolong itu tidak mungkin ya bisa memenuhi apa yang dia mau. Misalnya contoh nih, kita bilang, ya saya berdoa sama kamu ya, semoga kamu dapat makanan. Sedangkan kita nggak ngasih dimensi fisiknya. Kasihan sekali. Ya, kita hanya bisa bilang, Iya Pak. ya saya mendoakan kamu. Iya, saya sudah mendoakan kamu. Kamu mau apa? Nggak boleh. Kalau ada sesuatu yang bisa kita bagikan, mari kita bagikan. Tolonginlah, kasihan dia. Nanti kalau giliran kita lagi seperti itu, kita juga pasti perlu orang lain. Iya. Sampai situ ada yang ditanyakan? Enggak. Ya, coba tadi dimensi apa aja? Kita? Dimensi fisik, dimensi mental atau psikis, dimensi sosial, dimensi spiritual atau rohani. Mantap. Good. Kalau tidak ada pertanyaan silakan Sinta nyalakan videonya lalu tutup dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Berkat kesehatan, kepintaran, dan pemahaman dalam belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah memahami materi hari ini. Biarlah materi hari ini bisa kami pergunakan untuk kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, Bapak berdoa buat Amin, Sinta Pak. ya. Tuhan Yesus menyembuhkan di dalam nama, kuasa, dan urapan yang daripada Tuhan menyembuhkan Sinta di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi. Cepat sembuh ya. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Udah habis. Udah habis.